Ungkap gelandang Persib Bandung soal kerasnya menu latihan fisik Timnas Indonesia ala Shin Tae-yong. Mark Klok baru-baru ini membagikan pengalaman menariknya bagaimana menu latihan keras yang diberikan Shin Tae-yong dalam pemusatan latihan di Turki. Tercatat para pemain Timnas Indonesia sudah menggelar latihan hingga hari ketiga di bawah asuhan langsung Shin Tae-yong. Shin Tae-yong menerapkan menu latihan yang beragam. Untuk hari pertama lalu fokus recovery, lalu hari kedua fokus body balance, sedangkan hari ketiga penguatan fisik. Meski Mark Klok mengaku sesi latihan berat, namun itu sangat dibutuhkan Timnas Indonesia untuk mengarungi Piala Asia. Mark Klok sedikit menggambarkan bagaimana jalannya latihan di hari ketiga. Menu-menu seperti one-on-one hingga latihan fisik menjadi fokus Shin Tae-yong di Football Center Titanic Deluxe Belek, Antalya, Turki. Turki jadi saksi wonderkid Timnas Indonesia selamat dari bencana dan segera comeback dari cedera mengerikan. Berbicara tentang Turki, tentu tidak lepas dari sosok Ronaldo Quattah. Bersama Shin Tae-yong, Quattah juga sempat menjalani pendidikan keras skuad Garuda Nusantara saat berada di Turki. Ronaldo Quattah sempat digadang-gadang menjadi pemain masa depan Timnas Indonesia. Dua caps di Timnas Senior jadi sinyal bahwa Shin Tae-yong menaruh harapan besar pada pemain kelahiran Yogyakarta itu. Quattah juga saat ini membela klub asal Turki Bodrumspor. Langkah ini menyusul Marcelino Ferdinand yang memilih berseragam KMS Kadeinze dan bermain di Belgia. Perjalanan karier Quattah tidak terlalu mulus di Turki. Masih menjalani adaptasi bersama Bodrumspor, dia disambut gempa berkekuatan 7,8 skala Richter tepat pada 6 Februari lalu. Tercatat hampir 40 ribuan jiwa menjadi korban pada bencana tersebut. Saat itu sepak bola Turki sempat vakum karena fokus untuk melakukan evakuasi korban bencana. 2 bulan berselang, Ronaldo Quattah mengalami cedera yang cukup parah saat bermain bersama Timnas U24 Indonesia. Menjalani uji coba melawan Lebanon jelang SEA Games 2023, dia harus ditandu keluar karena cedera. Quattah kembali terlihat menjalani latihan bersama Bodrumspor pada bulan Oktober lalu. Dia terlihat menjalani latihan terpisah dengan pantauan tim fisioterapis klub. Meski butuh waktu, diprediksi Ronaldo Quattah akan segera kembali berada di lapangan. Apalagi proses penyembuhan yang dia jalani cukup panjang dan kariernya baru dimulai di Turki. Pemain SC Telstar bersedia bela Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong ngaku sudah dihubungi PSSI. Pemain SC Telstar, Yal Liesdek, siap memperkuat Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Hal itu diketahui dalam wawancara yang dilakukan Yal Liesdek dengan YouTuber asal Indonesia yang biasa membahas pemain keturunan Yusa Nugraha. Yal Liesdek yang biasa bermain sebagai fullback kanan dan kiri memiliki darah Indonesia dari sang kakek berasal dari Haria, Saparua, Maluku Tengah. Saat ini, Yal Liesdek berkesempatan membela 3 negara, yakni Suriname, Belanda, dan Indonesia. Suriname merupakan negara asal sang ayah, sedangkan Belanda Indonesia merupakan asal negara sang ibu. Namun, saat ditanya lebih memilih negara mana, Yal Liesdek bakal menunjuk Indonesia sebagai negara yang diperkuat. Dalam pengakuan Yal Liesdek, ia pernah berkomunikasi dengan PSSI perihal wacana naturalisasi. Sayangnya, obrolan menguap begitu saja. Yal Liesdek musim ini baru mencatatkan 1 penampilan bersama SC Telstar di Liga 2 Belanda. Namun minimnya menit tampil bukan karena Yal Liesdek tidak memiliki kualitas, melainkan efek cedera panjang. Menarik menanti jika Yal Liesdek benar dinaturalisasi PSSI. Hadirnya Yal Liesdek membuat persaingan di posisi fullback kanan Timnas Indonesia semakin kuat, mengingat sebelumnya sudah ada Asnawi, Mangkualam, dan Sandy Walsh. Bocoran dari Australia menjelang Piala Asia 2023, Timnas Indonesia bisa makin kinclong. Timnas Indonesia tengah mempersiapkan diri menjelang tampil di Piala Asia. Persiapan Timnas Indonesia untuk Piala Asia diharapkan semakin mantap dengan adanya TC atau pemusatan latihan di Turki. Selagi melaksanakan TC, Timnas Indonesia juga sekiranya terus mengikuti perkembangan yang terjadi menyangkut Piala Asia. Ada sedikit angin segar yang berhembus dari Australia terkait persiapan Timnas Indonesia untuk Piala Asia mendatang.
Pelatih timnas Australia, Graham Arnold, memberikan bocoran terkait jumlah pemain yang boleh dibawa setiap peserta Piala Asia nantinya. Pada awalnya pihak AFC hanya memperbolehkan tim membawa 23 pemain saja. Namun aturan itu diubah lagi di mana AFC kini memperbolehkan tim membawa total 26 pemain. Graham Arnold turut menjabarkan alasan di balik perubahan keputusan tersebut. Menurutnya pihak AFC mendengar dan menerima masukan dari para pelatih. Mereka berkaca dari turnamen Piala Dunia 2022 lalu yang digelar sebulan penuh. Untuk diketahui durasi Piala Asia nantinya juga kurang lebih digelar sebulan lamanya. Dengan bertambahnya slot pemain untuk Piala Asia nantinya, timnas Indonesia berpeluang tampil lebih ganas. Hal tersebut membuat pelatih Shin Tae-yong memiliki opsi lebih luas untuk memilih pemain. Namun mencoret 2 pemain barangkali lebih mudah daripada menendang 5 penggawa. Semakin banyak personil yang tersedia, STY bisa makin mengembangkan permainan timnas Indonesia. Ditambah lagi, timnas Indonesia tergabung dalam grup yang relatif berat. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda berada di grup D, timnas Indonesia akan bersaing dengan tim kuat benua Asia. Tim arahan Shin Tae-yong akan saling sikut dengan Jepang, Irak, dan Vietnam.